Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 47 Istri Sah Semakin di Depan. Ray terdiam menatap Ara, yang masuk tanpa mengetuk pintu lalu duduk di sofa. Tanpa melirik Ray yang duduk di kursi kerja, dengan Hazira yang berdiri di belakangnya. Ara mengeluarkan semua makanan yang dia bawa dari paper bag, lalu berbaring di atas sofa bermain ponsel sambil melahap snack. "Sayang, apakah dia istrimu?" tanya Hazira memeluk leher Ray yang duduk di kursi dari belakang. "Iya," jawab Ray masih terpaku menatap Ara, yang berbaring telentang dengan begitu santai tanpa berkomentar sedikit pun, bahkan masuk tanpa ekspresi. Seolah-olah tidak ada Ray dan Hazira di dalam ruangan ini. Muah. Kecupan Hazira benar-benar terdengar nyaring, sampai Ara yang tengah bermain game itu menoleh menatap mereka berdua. "Ih," jijik Ara lalu berbaring menghadap sandaran sofa. "Sayang, jangan begitu, tidak sopan," larang Ray yang merasa tidak etis juga. Selain ada Ara yang anak di bawah umur, mereka juga berada di lingkungan perusahaan. "Sayang, dia memakai kemeja yang aku belikan untukmu dengan gaji pertamaku." Hazira meronta-ronta menatap logo kemeja yang Ara pakai, baru menyadari saat Ara berbaring membelakangi mereka. "Tidak sayang, mana mungkin kemeja aku muat di tubuhnya yang kecil," ucap Ray juga menatap punggung Ara yang memakai bawahan rok pendek. Dengan kemeja hitam yang masuk ke dalam rok sehingga terlihat rapi, gadis itu mematuhi ucapan Ray dengan datang ke kantor memakai pakaian yang sewajarnya. Tapi, melotot Ray. Saat Ara yang asik bermain game itu kembali berbaring telentang, kemeja itu memang kebesaran di badannya. "Ara, di mana kamu mengambil kemeja itu?" tanya Ray. "Di tong sampah," jawab Ara yang tengah asik bermain game itu dengan asal. "Sayang, kamu membuang kemeja pemberianku." Suara keras Hazira menahan air mata dengan sedih. "Kemeja itu Hazira belikan untuk Ray dengan gaji pertamanya." "Tidak sayang, aku menyimpannya. Bahkan hanya memakai di acara penting saja," ucap Ray jujur sangat menghargai pemberian Hazira yang penuh effort. "Ara, aku tidak memberikanmu izin. Lalu mengapa dengan lancang memakainya?" ucap Ray menghampiri Ara, yang masih bermain game tanpa peduli dengan Ray, yang sudah komplain berdiri di sampingnya. "Kalian berdua pelit sekali, aku tidak punya kemeja di koperku. Makanya aku pinjam," ucap Ara meletakkan ponselnya di atas meja depan kasar lalu berdiri di hadapan Ray. "Sayang," Hazira yang berdiri di samping Ray memeluk sebelah lengan Ray. Sama sekali tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan gadis nakal itu. Dasar pelit, hanya meminjam kemeja saja tidak boleh. Hardik Ara mengeluarkan ujung kemeja itu dari roknya dengan emosi. "Bukan masalah kemejanya, tapi itu pemberian.
Kalau kemeja aku yang lain kamu bisa pakai sepuasnya, ucap Ray memperlambat intonasi bicaranya. Saat sadar ucapan kerasnya menyinggung perasaan Ara. Tidak, dia tidak boleh memakai barang pribadi milik kamu sayang, aku tidak rela. Ucap Hazira. Ara melepas satu persatu kancing meja Ray yang dipakainya. Lalu membuka di hadapan Ray dengan berani. Ambil kemeja kau nenek sihir. Ucap Ara melempar kemeja yang dilepaskannya. Tepat ke depan wajah Hazira yang berdiri di sebelah Ray. Hanya membelikan kemeja seperti itu saja belagu. Ucap Ara semakin memancing emosi Hazira. Sayang kamu kenapa malah terdiam menatapnya? Marahi gadis sialan yang lancang ini. Ucap Hazira memukul lengan Ray yang malah menatap Ara, yang hanya memakai tank top dengan bawahan rok pendek. Benar-benar gadis nakal, tidak ada pikiran dewasanya. Ucap Ray melepas jasnya lalu menyelimuti Ara yang sudah melepas baju itu. Sayang kamu kenapa malah peduli padanya? Ucap Hazira yang benar-benar menjadi emosi. Bagaimana mungkin aku tidak meminjamkan dia jas? Bisa orang berpikir aku memperko. A**nya. Ucap Ray dengan alasan logis kembali duduk ke kursi sambil memijat pelipisnya. Setelahnya Ray dan Hazira terdengar berantem dan berbincang sengit. Sedangkan Ara hanya berbaring santai bermain game di ponselnya. Harumnya jas papi Ray. Ucap Ara menarik jas Ray sebagai selimut. Sengaja bersuara dalam suasana hening, yang kembali menyalakan api yang sudah hampir padam. Sayang dengarkan aku. Ray langsung berlari mengejar Hazira, yang sudah berlari keluar sambil menangis, karena merasa sesak dengan keadaan. 2 jam kemudian, sudah waktunya makan siang. Ucap Ara mengakhiri gamenya. Kemana papi dengan nenek sihir tadi? Tawa nakal Ara menatap kemeja yang tergeletak di lantai itu. Ara mengambil lalu memakainya lagi. Sama sekali tak peduli mau Ray berantem dengan pacarnya atau tidak. Ara sebenarnya tidak berniat bahkan tidak tahu perihal kemeja ini tadi. Ara memakainya karena memang hanya ini kemeja Ray, yang berukuran paling kecil dan itu pun masih kebesaran di badan Ara. Ara berjalan santai menuju kantin karena ingin makan. Namun di kantin dia malah melihat lagi Ray dan Hazira yang sedang makan berdua saja di ruangan khusus, yang dapat terlihat jelas dari kaca di sekelilingnya. Nenek sihir lagi ngambek. Tawa meledak Ara melihat dengan ekspresi gemas Ray, yang masih berusaha membujuk pacarnya yang sedang ngambek, tanpa Ara prediksi. Ratusan orang yang juga berada di kantin perusahaan ikut tertawa mendengar suara Ara yang mengatai pacar Ray nenek sihir. Kakak, aku mau makan, ucap Ara juga ikut antri. Nyonya, hidangan untuk Anda ada di meja khusus, ucap bodyguard menghampiri Ara yang malah ikut antri di tempat karyawan. Tidak, aku mau makan bereng meraka, kata Ara yang juga meminta makanan pada petugas kantin. Tanpa bisa dibantah pihak manapun, semua karyawan perusahaan hanya terdiam.
menatap putri konglomerat seperti Ara. Ingin makan makanan dari kantin perusahaan. Dan itu pun bukan menu khusus yang biasa dimakan para petinggi perusahaan. Om bodyguard, ayo kita makan. Ajak Ara pada dua orang bodyguard yang mendampinginya. Tapi, ayo om, ucap Ara yang sudah duduk di salah satu meja. Ikut aku, ucap Ray yang tiba-tiba datang menghampiri Ara yang sedang makan di meja. Yang sama dengan bodyguard membuat semua orang menatapnya. Tidak mau, aku masih lapar. Bantah Ara tidak mau bahkan menepis tangan Zo. Aku tahu kamu lapar, ayo makan di meja khusus. Ucap Ray yang baru ingat kalau juga ada Ara di perusahaannya. Keluarga Ray bisa-bisa marah besar jika tahu Ray tidak mengurus istri kecilnya. Bersama pacar Kak Ray, tanya Ara menunjuk pacar Ray. Yang kini duduk sendirian di dalam ruangan khusus itu. Baiklah, jika kamu ingin ikut, ayo kita makan di sana. Ucap Ray yang sama sekali tidak ingin kecolongan. Apalagi kalau sempat Ara mengadu pada mamanya. Ayo, kata Ara dengan senyum penuh artinya. Membawa tempat makannya yang masih berisi makanan cukup banyak. Tinggalkan itu, di dalam banyak menu yang lain. Ucap Ray meletakkan tempat makan yang Ara pegang. Lalu membawa Ara ikut masuk ke dalam ruangan khusus. Ara berjalan ceria dengan wajah tanpa dosanya mengikuti Ray masuk ke dalam ruangan khusus itu. Sejenak Ara terdiam melihat tatapan tak suka Hazira padanya. Namun beberapa saat kemudian Ara kembali tersenyum santai. Begitu teringat ucapan Mama Ray bahwa wanita itu tidak masuk ke dalam list orang yang harus Ara hormati. Walau nakal, Ara adalah anak yang patuh akan ucapan orang tua, dan dia masih bersikap baik pada Ray. Ya, karena Ray masuk dalam list orang yang harus dia hormati, kata keluarga Ara. Kamu ingin makan apa? Tanya Ray mengambilkan Ara nasi dan mengisi dengan makanan yang diinginkan oleh Ara. Sampai pacarnya yang sudah cemburu itu ekspresinya menyorot tajam. Sayang, kita makan sepiring berdua ya, aku suapi, ucap Ray yang membuat Hazira langsung tersenyum salah tingkah. Walaupun sebelumnya sempat salah paham, mereka makan sepiring berdua di hadapan Ara yang juga makan. Namun bukannya cemburu atau marah. Justru tatapan julid dan kasihan Ara lah yang membuat mereka berdua ilfil. Ara, mengapa menatap kami seperti itu? Tanya Ray merasa tidak nyaman juga. Melihat tatapan Ara yang menatap mereka dengan miris. Aku kasihan lihat kalian makan sepiring berdua. Aku saja makan 2 piring sendiri, ucap Ara yang justru merasa lebih beruntung. Benar-benar bocil kolot. Apa kau tidak tahu yang namanya romantis? Ucap Hazira dengan kesal. Padahal dia sudah berpikir gadis itu sakit hati melihat mereka, ternyata malah kasihan. Alah, begitu merasa romantis? Bodyguardku setiap hari melakukan itu jika aku malas makan. Jawaban singkat Ara tanpa ekspresi, namun membuat mental anjlok mendengarnya.
Hazira berdiri ingin menjambak rambut gadis kecil, yang sedari tadi terus menguras emosinya. Sayang, jangan nanti dia menangis, ucap Ray melarang Hazira yang ingin menyakiti Ara. Cek menangis, berani dia menyakiti, aku tembak kepalanya. Batin Ara terus makan dengan wajah polosnya. Sore harinya Ray membangunkan Ara, yang tidur di atas sofa karena sudah waktunya pulang. Masih ngantuk. Rengek Ara tidak mau bangun dan melanjutkan kembali tidurnya. Sudah sayang, tinggalkan saja. Dia sudah dewasa, nanti juga bisa pulang sendiri. Ucap Hazira yang merasa muak melihat drama gadis kecil itu. Iya, aku pulang ke rumah mama Kak Ray nanti. Jawab Ara yang masih menutup mata itu yang membuat Ray dan Hazira kaget. Kalau sampai Ara mengadu Ray meninggalkannya. Hanya karena mengantar Hazira pulang, Mama Ray akan semakin membenci Hazira. Tanpa banyak bicara lagi, Ray langsung menggendong Ara, yang masih tidak mau bangun itu. Semua staf dan karyawan perusahaan berdiri menahan tawa, melihat Ray yang berjalan menggendong Ara diikuti pacarnya. Istri sah semakin di depan, begitu sampai di lantai dasar Ara membuka matanya seolah terbangun. Padahal tidak pernah tidur dari tadi. Sayang, dia sudah bangun, turunkan. Ucap Hazira dengan bete. Ray menurunkan Ara saat mereka sampai di lobi. Kita mengantar Hazira pulang dulu, ucap Ray pada Ara yang berdiri di hadapannya. Ke rumahnya, tanya Ara dengan polos. Ke apartemen yang dibelikan khusus untukku oleh Ray, ucap Hazira menekan setiap ucapan. Kura saja punya rumah. Ucapan jahat Ara yang begitu tajam. Membantah tegas ucapan Hazira, yang secara tidak langsung pamer dibelikan apartemen. Sayang, Hazira tidak tahu lagi bagaimana cara menahan emosi. Agar tidak menjambak gadis sialan itu. Sudah, jangan dilawan, dia masih kecil sayang, ayo masuk. Ucap Ray membuka pintu di samping kemudi yang dengan cepat Ara masuk. Benar tidak tahu diri aku yang duduk di depan. Ucap Hazira kali ini benar-benar menarik Ara yang akan duduk kembali keluar. Semua orang terpaku menatap 3 mobil Lamborghini Aventador, berhenti tepat di sebelah mobil Ray. Lalu beberapa pria tampan memakai setelan jas hitam keluar dari dalamnya. Nona Ara, ayo pulang dengan kami. Ucap mereka dengan sopan, namun menatap Ray dengan tatapan sebelah mata. Merasa tidak terima saat Ray memperlakukan tuan putri mereka seperti itu. Tidak, dia istriku, jadi dia akan tetap pulang bersamaku. Tegas Ray dengan penuh tanggung jawab. Ayo Nona pulang. Ucap bodyguard itu membuka pintu mobil. Sama sekali tidak menghiraukan ucapan Ray. Yang sikapnya sudah melampaui batas. Membiarkan Ara ditarik oleh pacarnya. Aku yang memegang tanggung jawab penuh terhadapmu sekarang. Jadi tidak ada yang bisa melawan keputusanku. Ucap Ray menarik tangan Ara yang akan masuk mobil itu kembali ke mobilnya.
Kamu ingin duduk di mana? Tanya Ray dengan wajah tegangnya. Di belakang saja. Ucap Ara segera masuk mobil, tidak ingin memperpanjang masalah. Apalagi kalau keluarganya sampai tahu. Om bodyguard, jangan sampai keluargaku tahu ya. Pesan Ara yang sudah masuk mobil menurunkan kaca untuk bicara pada bodyguardnya. Tapi Non, tenanglah, aku baik-baik saja. Ucap Ara mengedipkan sebelah matanya pada bodyguardnya. Di perjalanan Ara duduk diam. Menatap Ray dan Hazira yang duduk di depannya dengan berbagai macam pikiran. Mereka terlihat cocok dan pacar Kak Ray pun baik padanya. Tapi mengapa keluarga Kak Ray tidak merestui hubungan mereka? Batin Ara bertanya-tanya. Effort Hazira juga sangat besar mencintai Ray. Bahkan membelikan kemeja untuk Ray dengan gaji pertamanya. Dan mereka juga terlihat saling mencintai. Tapi apa yang membuat Mama Kak Ray tidak menyukai wanita yang hampir sempurna ini? Batin Ara berpikir keras. Ara sama sekali tidak tersinggung dengan Hazira yang cemburuan. Sehingga jadi bersikap tidak baik pada Ara. Karena itu wajar lantaran Ray memang kekasihnya. Ara bukan ingin menghancurkan hubungan mereka. Ara hanya senang bermain-main. Dan mengganggu orang pacaran dari dulu. Bersambung.